Oke, saya bacakan ya. Ini menceritakan tentang anak yang tidak mau sekolah. Nah, kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena dia mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha memenangkan Nina dan mengajak Nina pergi ke sekolah bersamanya. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Eda keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati dan Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut ikut campur terhadap urusan keluarganya. Nah, sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Eda. "Hai Ibu Ati, ngapain ngurusin urusan anak orang, terus aja anak kamu sendiri." Ibu Eda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada, dalam hatinya bertanya apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Eda dengan yang sering memarahi bahkan memukul anaknya. Nah, jadi ini ceritanya ya, ada anak SD yang tidak mau berangkat sekolah, kemudian ada tetangganya yang sedang lewat. Nah, tetangganya itu ikut kayak derek kelem anaknya gitu loh. Ternyata ibu kandungnya itu tidak terima terhadap anaknya, malah anaknya dimarahin dan diajak masuk ke dalam rumah. Sekarang ibu-ibu, saya tanya sama ibu-ibu, cerita yang seperti itu apa pernah nggak dialami di rumah ibu atau di tetangganya panjenengan semua? Pernah? Gimana ceritanya kalau pernah? Si A, si B, mungkinlah siapa namanya, nangis gitu. Nangis gitu Bu. Oh, nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah karena ya itu. Oh, gitu ya. Yang lain, ibu, gimana ceritanya yang sama kayak seperti tadi Bu? Iya aku nangis gitu Bu. Nangis ya. Kalau udah nggak mau ya nggak mau ya. Nah, sekarang kita belajar dari kasus si Nina. Oke? Nah, apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu semua sebagai orang tua? Ayo sekarang ditulis di papan. Apa yang harus dilakukan ketika melihat kejadian seperti tadi, anak tetangga kita itu nangis nggak mau sekolah, terus ada orang lain, kita sebagai orang lain itu melihat kekerasan rumah tangga yang ada di situ, apa yang harus dilakukan? Ayo siapa yang maju dulu? Oh, saya ya. dulu ya. Ya, maju dulu ya. Tulis di sini kertasnya, habis itu tadi. Sampai yang terbaik ini. Terbaik. Ditulis Bu. Iya, ditulis. Di kertas. Ya, sini aja, sini. Kamu kan terbaik sih. Menasehati ayo ibu yang lain. Melaporkan gitu. Terserah, kira-kira bagaimana yang lebih baik. Dilaporkan, ya betul lagi. Gimana? Tulis. Enaknya diapakan ya enaknya? Dilempar. Jangan dilempar. Itu kedua ya. Nah, ini bagus jawabannya. Kalau ada ibu yang sering memarahi anaknya ya, boleh dinasehati. Nasehati dulu. Kalau memang dinasehati tidak bisa, baru kita boleh dilaporkan. Ya. Nah, boleh ditegur juga. Bagus, semuanya jawabannya bagus. Jadi pada intinya ketika kita menemukan kejadian seperti Tak Nina tadi, yang harus kita
lakukan adalah kita mendekati ibunya. Ya, kita dekati secara pribadi, ngobrol-ngobrol, kemudian kita kasih pendekatan yang sensitif, kemudian kita nasihati. Jangan langsung ditegur, kalau langsung ditegur nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau memang terpaksa anak itu semakin parah dikerasi oleh ibunya, baru kita bisa melaporkan pada yang berwajib. Ya. Oke.